Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Magdalena Siringo-Ringo SEMSI atas kesempatan diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Kami akan memulai hasil presentasi kami. Baiklah, kami akan membahas topik kami yaitu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 dikenakan kepada setiap badan usaha, baik badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan yaitu ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 ialah bentuk pemungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan suatu pihak kepada si wajib pajak yang berkaitan dengan perdagangan yaitu ekspor, impor, dan reimpor. Karena bervariasinya objek pemungutan pajak dan bervariasinya tarif terhadap pajak penghasilan pasal 22 menyebabkan PPh pasal 22 lebih rumit daripada PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. PPh pasal 22 dikenakan kepada barang yang diperjualbelikan yang bersifat menguntungkan terhadap si penjual dan si pembeli barang. Sehingga PPh pasal 22 dikenakan kepada si pembeli dan si penerima barang. Disebut pemungutan PPh pasal 22 atau bendahara badan-badan pemungutan PPh pasal 22 1,5% yang dikenakan dari atas pembelian. 1. Bank Devisa Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai pemungutan yang dilakukan terhadap objek pajak terhadap impor barang. 2. Bendahara Pemerintahan Kuasa Anggaran, di mana pemerintah pusat menagih pajak dan pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. 3. Bendahara Pengeluaran, di mana pembayaran yang dilakukan atas pembelian barang-barang melalui mekanisme uang persediaan. 5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh seluruh negara yang dimiliki besar modalnya. Salah satunya adalah PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik, PT Perusahaan Pembangunan Rumah, PT Garuda Indonesia, PT Telekomunikasi, dan lain-lain. 6. Industri eksportir adalah industri yang bergerak di bagian kehutanan, perikanan, perkebunan, serta keperluan industri lainnya yang digunakan nantinya untuk diekspor. Adapun wajib pajak atau perusahaan swasta yang dikenakan pemungut PPh pasal 22 terhadap penjualan 1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, serta farmasi yang barang produksinya nanti akan didistribusikan di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek, di mana penjualan yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor di dalam negeri. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu yang terintegrasi, yang dimana diantaranya industri tersebut disebut industri hilir. 5. Pedagang pengumpul atau kegiatan yang dilakukan secara pribadi atau secara orang. Baiklah, saya akan membahas PPh 22 atas impor barang. Dapat dilihat soalnya di samping. Saya langsung masuk ke penyelesaian. Untuk menghitung nilai impor, SIF ditambah bea masuk ditambah dengan pungutan yang telah ditetapkan. Untuk menghitung SIF, jumlah unit dikali dengan harga per unit dikali dengan kurs yang telah ditetapkan. 1000 unit dikali dengan 500 US dollar dikali dengan 12.000 maka diperoleh 6 miliar. Kemudian menghitung bea masuk dengan cara mengalikan tarif bea masuk dikali dengan nilai SIF. Tarif bea masuk 25% dikali dengan nilai SIF 6 miliar maka diperoleh 1 miliar 500 juta. Kemudian kita dapat memperoleh nilai impornya 7 miliar 500 juta. Kemudian kita menghitung PPh atas impor. Tarif impor dikali dengan nilai impor. Tarif impornya kita menggunakan 2,5% dikarenakan selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya maka dikenakan 2,5% dan menggunakan API untuk perizinan importir. 2,5% dikali dengan nilai impor 7 miliar 500 juta maka diperoleh 187.500 juta. Seperti halnya tadi kan importir, nah sekarang eksportir. Jadi eksportir ini akan diurus oleh DJBC dalam hal menyelesaikan PEB atau pengenaan ekspor barang. Dan kemudian nanti DJBC akan melakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah sekarang kita akan masuk kepada dasar pengenaannya. Karena tadi kita berbicara mengenai nilai impor, sekarang kita akan berbicara mengenai nilai ekspor yang didapat dari free on board, atau aku bisa bilang free on board itu adalah harga asalnya doang, nggak termasuk ongkos pada saat naik kapal.
dan tarifnya itu cuma satu, yaitu 1,5%. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh perhitungannya. Di sini gampang aja, tinggal kita kalikan 1,5% dikali nilai ekspor, di mana dalam hal ini nilai ekspor sebesar 100 juta. Maka yang didapat adalah 1,5 juta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal ketiga atas penjualan hasil produksi industri rokok di dalam negeri. Nah, kita masuk penjelasannya. Dari gambar di samping ini telah menunjukkan penjelasannya bahwa dasar pengenaan pajak sama dengan 900 dikali 15.000. 900 itu dari mana? 900 itu merupakan hasil produksi dari PT Sempurna yang dijual kepada PT Harapan. Nah, 15.000 ini apa? 15.000 ini harga jual per unit rokok tersebut. Jadi 900 dikali 15.000 sama dengan 13.600.000. Setelah kita mendapatkan hasilnya 13.600.000, maka langkah selanjutnya kita mengalihkannya dengan PPN. Kenapa kita harus kalikan dengan PPN? Karena di dalam soal barang tersebut belum dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, maka kita harus kalikan 13.600.000 dikali 10% sama dengan 1.360.000. Nah, setelah dapat hasilnya 1.360.000, maka kita tambahkan dengan penjualan tadi. Jadi 13.600.000 ditambah 1.360.000 sama dengan 14.960.000. Setelah dapat dasar pemungutan pajak yang dipungut, maka selanjutnya kita mencari berapa PPh yang harus dipungut menurut pasal 22 dengan cara memasukkan nilai 0,15% dikali 14.960.000. 0,15% ini apa? 0,15% ini berasal dari tarif PPh pasal 22 atas penjualan industri dalam negeri. Sehingga 0,15% dikali 14.960.000 sama dengan 22.440. Inilah hasil PPh yang dipungut menurut pasal 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang pandemi corona. Sampai saat ini, kita tahu bahwa dunia masih dihebohkan oleh pandemi virus corona, di mana pandemi virus ini membawa dampak buruk ke berbagai negara. Untuk memutus rantai penyebaran virus ini, berbagai kepala pemerintahan membuat kebijakan lockdown, di mana ekspor impor diberhentikan, terutama Cina. Akibat dari kebijakan tersebut, Indonesia yang 30% impor industrinya berasal dari Cina perlu mengambil kebijakan agar inflasi terkontrol dengan baik. Kebijakan apa saja yang diambil oleh Indonesia? Check this out. Adapun 4 poin kebijakan pemerintah terhadap PPh pasal 22 yaitu 1. Relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor kepada 19 sektor tertentu sebesar 8,15 triliun. Kebijakan ini diambil untuk mempertahankan cash flow bagi industri sebagai akibat switching cost atau biaya perubahan negara tujuan asal impor dan tujuan ekspor. 2. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPh pasal 22 atas impor dan pembelian barang. 3. Pemerintah juga memberikan pembebasan pasal 22 atas penjualan barang. 4. Pertanggal 9 bulan 5 2020 terdapat 8.613 perusahaan yang mengajukan permohonan PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 22 non API sebanyak 2.689 perusahaan yang mengajukan dan seluruhnya disetujui oleh pemerintah. Oleh karena berbagai faktor itu membuat pajak penerimaan turun senilai 20 triliun rupiah. Oleh karena berbagai faktor, membuat penerimaan pajak turun sebesar 20 triliun rupiah, namun membantu korporasi, bukan hanya pajak saja. Bea dan cukai pun diprediksi meleset sebesar 14,6 triliun rupiah, dan membuat pendapatan bea dan cukai turun sebesar 2,3%. Mari kita melihat dari kesulitan impor bahan baku industri, dan itu membuat berbagai industri menjadi terganggu. Maka dari itu, pemerintah pun mengambil kebijakan oleh Kemenki melalui Peraturan Menteri Keuangan, yaitu nomor 23 tahun 2020. Salah satunya KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. Akan tetapi, tidak semua perusahaan mendapat fasilitas KITE. Hanya perusahaan yang ditetapkan dan ditentukan melalui Menteri Keuangan saja yang bisa menikmati fasilitas KITE. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, ada kesalahan informasi yang kami berikan, atau banyak kurangnya, kami mohon maaf. Kami mohon koreksi dari teman-teman sekalian dan dari Ibu dosen. Terima kasih telah menyaksikan.